lembaga Islam yang ada di Jepang, begitu juga pimpinan cabang Indonesia Muhammadiyah yang ada di Asia Timur seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan. Dan alhamdulillah ini sudah hadir pemateri kita pada sore hari ini, Ustadz Sulhan. Nanti sebelum kita mulai akan kami sampaikan susunan acara terlebih dahulu. Semoga ini yang di sini bisa menyebarkan informasi kajian ini supaya tambah semarak siarnya. Kita tunggu 2 menit lagi ya Pak Sulhan ya. Monggo. Baik, sambil menunggu peserta yang lain, kita akan buka dulu pengajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua, memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berpuasa pada hari ini, hari yang ketiga bulan Ramadan ya. Dan alhamdulillah kita senantiasa menyemarakkan syiar Islam baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri dengan kajian-kajian semacam ini. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang kami hormati, insya Allah pemateri pada sore hari ini adalah beliau Ustadz Sulhan Ardiansyah yang telah hadir dan membersamai di antara kita. Namun sebelumnya marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedikit sebelum kita masuk ke acara pengajian inti, bahwa acara ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jepang bekerja sama dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang ada di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Begitu juga dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di Jepang sendiri seperti keluarga Muslim, keluarga masyarakat Islam Indonesia, keluarga Muslim Okayama, keluarga Muslim Indonesia Yamaguchi, Muslim Indonesia Fukushima, Muslim Indonesia Fukuoka, Muslim Osaka, Kalamomichi, Ikatan Perawat Muslim Indonesia, Masjid Mihara, dan Chiba Islamic Cultural Center. Kemudian akan kami sedikit bacakan profil dari beliau Ustadz Sulhan. Beliau adalah dokter gigi ya, Muhammad Sulhan Ardiansyah. Dokter gigi Mas. Beliau berasal dari Yogyakarta dan beralamat di Jalan Haji Agus Salim nomor 6. Insya Allah dekat dengan rumah saya ini di Kauman. Dan alhamdulillah beliau menyelesaikan pendidikan S1 profesi dan spesialis di UGM selesai pada tahun 2007, dan saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mempunyai banyak sekali penelitian serta pengabdian yang insya Allah nanti
pengalaman-pengalaman beliau seputar kesehatan dapat disampaikan dalam pengajian sore hari ini. Untuk itu, marilah kita langsung saja ke acara inti. Kepada Ustadz Sulhan, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas enggak ya? Maaf. Halo. Suara saya jelas enggak ya? Jelas, insya Allah jelas. Jelas Mas. Halo. Jelas, bisa terdengar Pak. Oke, kita ganti. Oke. Sekali lagi, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pendengar yang saya hormati, saya akan berterima kasih dulu ya. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini di sana lebih dari 2 jam dalam keadaan sehat semua ya, insya Allah puasa semua ada yang 3, ada yang mau 4 ini nggak usah diperdebatkan ya, yang penting kita puasa Bapak sekalian kita niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala kemudian saya terima kasih kepada PCI Muhammadiyah Korea Selatan, ada PCI Muhammadiyah Tiongkok, PCI Muhammadiyah Taiwan, Shiba Islamic Culture Center, Mihara Mos Japan, Ikatan Perawat Muslim Indonesia, Kalam Momiji, kemudian Muslim Osaka, Muslim Indonesia Fukuoka, kemudian Muslim Indonesia Tokushima, Muslim Indonesia Yamaguchi, Muslim Indonesia Okayama, keluarga Muslim Indonesia Hiroshima, keluarga Masyarakat Islam Indonesia, dan mungkin teman-teman saya mungkin dari UMY yang ikut berpartisipasi bergabung dalam pengajian atau sharing ilmu sedikit yang akan saya sampaikan, tidak banyak karena memang kemampuannya tidak banyak juga tapi semoga apa yang akan saya sampaikan nantinya bermanfaat semangat puasa tetap Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Topik hari ini ya sebenarnya sudah banyak yang diterapkan oleh kita semua atau bapak-bapak ibu sekalian tentang tuntunan Islam menjaga kesehatan. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah banyak menuntunkan pada kita cara-cara hidup sehat jadi sudah ada tuntunannya dalam Al-Qur'an atau hadis yang menjadi panduan kita. Semoga kalau kita mempelajari kemudian mentadaburi isi dalam Al-Qur'an atau hadis, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari sisi salah satunya kesehatan. Kesehatan sekarang ini mahal harganya karena di masa pandemi yang sudah 2 tahun ini banyak sekali mungkin kita kehilangan keluarga mungkin ada yang pernah sakit karena pandemi ini ada yang parah, ada yang ringan dan mungkin alhamdulillah ada yang belum terkena itu kita patut syukuri semuanya jadi alhamdulillah sampai hari ini
kita masih diberi Allah kekuatan, ya, kekuatan iman, kekuatan Islam, setelah kekuatan kesehatan ya seperti ini ya, sehingga kita dimudahkan ya untuk bergabung ya, untuk datang ke majelis ilmu seperti ini ya, untuk menambah ilmu ya, kemudian untuk mempraktekkannya, tidak cuma belajar ya, tapi yang lebih penting dipraktekkan, walaupun tidak sepenuhnya ya, tapi kita latihan ya untuk sedikit-sedikit ya mempraktekkan ilmu atau tuntunan yang sudah diajarkan oleh kanjeng Nabi kita ya, Muhammad SAW. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin lanjut Mas. Ya, jadi tadi sudah kita singgung ya, kita hari ini berpuasa ya, itu salah satunya nanti akan saya terangkan sedikit ya, itu termasuk tuntunan ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jadi puasa ini saya kira sangat penting ya untuk kita semuanya ya, karena ini pas kebetulan di bulan Ramadan ya, di mana bulan ini atau saat ini kita diwajibkan untuk berpuasa ya. Kemudian ini ada beberapa cara ya untuk menjaga kesehatan ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW ya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin ya. Insya Allah kita nanti semuanya ya mendapatkan manfaat ya, kalau kita betul-betul menjalankan sunnah ya. Monggo next Mas. Jadi ini sedikit ya, saya juga searching ya. Jadi ini saya dapatkan juga ya, dari acuan ya, panduan ya. Jadi tidak makan berlebihan ya. Jelas ya, apabila makan dengan berlebihan dikhawatirkan menimbulkan berbagai kerugian ya. Jadi dalam Islam itu sudah dijelaskan juga dalam surat Al-A'raf 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid, dan jangan kamu makan dan minum berlebihan ya. Ya Bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya. Itu surat Al-A'raf 31 ya. Jadi jelas sudah ada tuntunan ya atau dalil ya yang menyuruh kita tidak boleh berlebihan atau makan yang berlebihan ya, karena dari hadits Aisyah radhiyallahu pun disebutkan, yaitu Rasul tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma, dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti ya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi jelas ya di situ ya. Jadi kalau makan berlebihan itu sudah jelas banyak sekali mudaratnya ya, karena tidak akan berguna ya kalau berlebihan ya, nanti menumpuk lemak dan sebagainya ya. Jadi nanti dalam kesehatan tubuh kita, saya kira itu jelas ya, di bidang medis pun jelas tidak boleh berlebihan atau menimbulkan lemak. Tapi ada ya makan banyak ya, tapi disalurkan dengan olahraga yang baik ya. Jadi saya punya kelompok juga guys ya, teman-teman tuh kalau memposting tuh guys ya, enggak apa-apa, tapi
dia dengan ada makanan di depannya ya. Jadi itu imbang saya kira ya. Jadi buahnya kuat, makannya juga kuat ya. Ya, kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Nah, jadi kiat kedua ya, ini ya dari segi medis yaitu berhenti makan sebelum kenyang dapat mencegah berbagai masalah pencernaan yang bisa sangat merugikan tubuh. Ya, jadi nah ini kebiasaan kita ya, terutama kalau berbuka ya, saat berbuka. Jadi sebelum berbuka itu ya, menjelang berbuka biasanya kita itu kepengen apa yang ada dalam pikiran kita ya, mau makan ini ya, ini ya. Tapi sebenarnya kalau sudah berbuka minum air atau mungkin dengan apa seperti pembahasan Rasul ya, kurma itu sudah cukup saya kira ya. Sudah hilang itu semuanya ya. Nafsu-nafsu makan yang di sekitar pikiran kita sudah hilang saya kira ya. Sudah dengan minum air teh ataupun minum air madu ya, itu sudah cukup saya kira ya. Atau dengan makan kurma ya, itu sudah cukup saya kira. Seperti yang dicontohkan Nabi ya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah kenyang. Ini saya kira kalau diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, orang itu tidak ada yang obesitas ya, karena banyak sekali orang yang obesitas biasanya nanti larinya ke darah tinggi, kolesterol, jantung ya, itu sudah jamak ya, kita lihat ya di kehidupan sehari-hari kita. Oke, kemudian lanjut Mas. Kemudian atur porsi makan. Ya, jadi apa ya? Kita ya kalau makan itu biasanya kadang-kadang tidak kira-kira makan karbohidrat ya, nasi banyak atau yang lauknya protein banyak ya. Tapi nanti minumnya tidak seimbang. Ya, jadi nanti di dalam perut ya harusnya ada tiga zat ya, ada ya padat ya sepertiga, kemudian cair, kemudian gas. Itu harus seimbang. Ya, kalau tidak seimbang nanti terdapat atau terjadi kelainan di lambung kita atau perut kita. Ya. Dalam hadis disebutkan juga bahwa anak Adam tidak memenuhi suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk pernapasan atau udara. Ya, jadi dalam lambung kita kalau bisa disusun seperti itu, ya, kita manage ya supaya makanan, minuman, dan udara itu harus imbang ya, sepertiga ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian hindari makanan haram. Ya, jadi dalam Al-Qur'an sudah disebutkan juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir al-ayah. Ya, jadi jelas ya ada makanan haram yang dinas oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, terutama surat Al-Maidah ayat 3 ini ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya, kemudian yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu nyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala ya. Jadi sudah jelas disebutkan ya, itu makanan yang haram ya dimakan ya. Memang ada kondisi-kondisi yang mungkin dibolehkan, tapi kondisi-kondisi tersebut ya kalau betul-betul sudah terpakat kita ya, kalau kita tidak
makan itu kita mati, yaitu ya ada hadisnya seperti itu. Tapi saya kira jarang ya kondisi seperti itu ya. Ya, jadi Allah itu sudah memberikan rezeki bagi kita semua ya, baik hewan ternak ya, tumbuh-tumbuhan ya, ikan ya yang di laut itu kan sudah semua disediakan oleh Allah ya untuk kita konsumsi ya. Dan yang diharamkan pun sebenarnya cuma berapa persen kecil ya, tidak banyak ya. Jadi kok kadang-kadang kita memilih makanan kok yang tidak dihalalkan. Ya, itu aneh saya kira ya. Kalau kita mengaku Islam ya tetap kita sesuai dengan kaidah atau hukum yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Lanjut, Mas. Ringan-ringan saja ya ini karena juga puasa ya. Tapi tetap semangat ya. Ya, kemudian yang kelima untuk biar kita tetap sehat. Nah, ini kadang-kadang sulit ya dihindari ya. Orang-orang ya, walaupun orang Islam ya, ini minum khamr itu memang apa ya? Ini sudah edik ya, penyakit ya. Jadi kadang-kadang daerah-daerah yang dingin ya di Eropa ya, kadang-kadang mereka punya kebiasaan minum khamr seperti ini ya, katanya untuk menghangatkan tubuh ya. Saya kira kalau kita betul-betul mendalami ya syariat ya, tidak bakal kita tergiur ya untuk minum khamr ya. Ya, di sini juga disebutkan dalam Quran ya, surat Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir al ayah. Ya, jadi jelas disebutkan di situ nggih, khamr atau minuman keras itu dilarang dalam bentuk apapun. Ya, jadi saya yakin ya kalau orang beriman ya, apalagi teman-teman yang di luar ini insya Allah lah ya. Jadi sudah dibekali iman yang kuat ya, tidak akan tergiur oleh hal-hal seperti itu. Sayang sekali nanti ya kalau kita tergiur atau mencoba minum itu ya, amalan kita nanti dihapus ya, sangat rugi nggih kita nggih. Man-iman bahasa Jawanya nggih. Nah, kemudian lanjut Mas, maaf ya, puasa nggih. Kemudian puasa. Sorry Mas, puasa nggih. Nah, puasa ya seperti saat ini nggih. Kita menjalankan ibadah puasa ini betul-betul seperti kalau kita itu diibaratkan mesin mobil ya. Mesin mobil itu harus kita masukkan bengkel ya. Kalau sudah berapa kilometer atau berapa bulan gitu nggih, berkala gitu ya. Seperti kita ya, kita berkala. Kalau yang wajib ya setahun sekali seperti ini nggih. Puasa Ramadan nggih, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183 nggih. Saya kira sudah hafal semua nggih. Kita nggih diwajibkan bagi kita kutiba alaikumusiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi puasa ini memang sudah diwajibkan oleh Allah ya. Apapun itu harus dijalankan. Jadi kalau kita ingin mencapai level takwa ya, insya Allah takwa itu nanti di mana level takwa ini insya Allah nanti kalau kita meninggal ya, insya Allah nanti kita akan dijajarkan ya, mendapatkan tempat yang layak ya. Itu kan betul-betul sangat kita inginkan ya, saya kira ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Jadi kita meminta Allah ya. Kita meminta Allah ya seperti surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Doa kita yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi betul-betul ya kita itu akan mencapai, mohon pada Allah ya, mencapai kebahagiaan dunia, kemudian akan meminta juga kebahagiaan di akhirat. Ya,
Nah, upaya kita apa ya? Salah satunya seperti ini, kita menjalankan perintah Allah ya, rukun Islam ya, yang keempat ya ini ya, puasa ya kita jalankan. Ya. Dan ada berapa puasa juga, puasa sunnah ya, puasa Daud, puasa Muharram, puasa Senin Kemis ya. Tapi semua ini harus diniatkan karena Allah ya, untuk mencari ridha Allah ya, bukan untuk biar diet ya, biar apa, biar sehat ya, tidak itu ya. Yang terpenting adalah untuk mencapai ridha Allah ya. Jadi seperti hadis juga diriwayatkan di Bukhari, okay? Berpuasalah kamu supaya sehat. Walaupun hadis ini okay, ada beberapa ulama yang menyebutkan ini hadis tidak sahih, tapi puasa ini betul-betul ya nantinya kalau kita betul-betul ya minta pada Allah ya, mencari ridha Allah, dampaknya juga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Puasa juga menjadi sebuah cara detoks tubuh ya, untuk mengeluarkan berbagai racun dalam tubuh, timbunan lemak dan berbagai zat yang merugikan ya. Jadi tadi memang saya sebutkan ya, tadi doa kita yang seperti surat Al-Baqarah 201 ya, itu juga hampir sama ya dengan surat Al-Qasas ya 77 ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama al-ayah ya. Jadi dalam surat Al-Qasas juga ada kebalikan sedikit ya dengan surat Al-Baqarah 201 tadi nggih. Raihlah ya dengan apa yang sudah dirahmatkan oleh Allah akhiratmu ya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat ya, tidak boleh melupakan kebahagiaan di dunia. Jadi saya kira betul ya, Bapak Ibu sekalian, ini ya, kita menjalankan ibadah puasa ya, kemudian Bapak Ibu sekalian ini ya yang di rantau ya, betul-betul prihatin ya untuk belajar lagi ya. Itu kan dianjurkan juga ya, diwajibkan juga ya kita menuntut ilmu ya. Jangan lupa ya, menuntut ilmu itu dalam surat Al-Mujadilah 11 juga disebutkan ya, barang siapa beriman dan menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Yaitu betul-betul wajibkan kita menuntut ilmu juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang sedang di rantau ya, saya dapat merasakan ya keprihatinan Bapak Ibu sekalian ya, untuk menjalankan satu ibadah puasa kemudian menuntut ilmu di luar ya, itu luar biasa saya kira ya. Jadi saya mengajarkan kepada adik-adik saya ya, yang monggo sekolah yang lebih tinggi ya. Sudah terbukti ya, ini yang bergabung di sini Dr. Yosi ini ya, istrinya Mas Sola ini ya, alhamdulillah ya, sudah di PhD di Jepang juga ya. Itulah tanda keberhasilan seorang guru ya, muridnya lebih berhasil dari gurunya ya. Lanjut Mas Ridwan. Nah ini ya, jadi ada lagi ya tuntunan ya untuk tidak tidur tengkurap. Ya, jadi tidur tengkurap ini diibaratkan tidurnya setan ya. Jadi banyak madorotnya ya, dengan tidur tengkurap. Ya, akan mengganggu saluran pernapasan yang akan berbahaya bagi kesehatan. Ya, jadi ada riwayat ya ketika itu riwayatnya dari Ya'is bin Tulfah Al-Ghifari ya. Dari bapaknya beliau berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seorang menggerak-gerakkan dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci Allah.
Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam hadis pun sudah disebutkan ya larangan untuk tidur tengkurap. Kemudian ini ada apa? Ahli tidur itu ya. Itu Michael Burst itu ya, spesialis tidur itu ya. Kalau tidur tengkurap itu ya salah satu madharatnya adalah sakit leher, karena kalau tengkurap ya itu mesti leher terangkat terlalu tinggi. Kemudian terpelintir karena menghadap ke salah satu sisi. Ya. Jadi tolong betul ya, yang kadang-kadang atau kita praktekkan aja lah. Ya, kalau tidur tengkurap, setelah itu mesti ya sakit ya, lehernya sakit. Ya, jadi kalau begitu ya nggak usah dipraktekkan ya, kalau sudah betul-betul tahu ya akibat kalau tidur tengkurap. Ya. Kemudian tidur dianjurkan miring ke kanan. Oke, ini sudah sering kita praktekkan ya, betul-betul kalau kita tidurnya miring ke kanan ya akan memperlancar kerja jantung dan hati. Ya, jadi kalau kita tidur miring ke kanan, itu jantung kita ya aliran darahnya tidak terlalu cepat ya, jadi jantung bisa denyutnya bisa istirahat ya, tidak terlalu kencang. Ya, itu membuat ya jantung kita sehat. Ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, jika kami mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Nah, ini anjuran kita untuk tidur miring ke kanan. Okay. Saya kira hal-hal seperti ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman sekalian, ya. Sangat bermanfaat. Ya. Kemudian dua yang terakhir, lanjut Mas. Nah, untuk diharuskan kita menjaga kebersihan lingkungan. Ya, ini jelas ya. Jadi kalau lingkungan kita bersih, ya kita insya Allah terhindar dari berbagai penyakit. Ya, seperti kalau Nabi mengatakan sesungguhnya Allah SWT itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempat. Ya, jadi kebersihan juga termasuk iman ya, an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan diri kita ya, kebersihan lingkungan ya nanti ya, yang kebersihan tubuh itu sangat penting ya. Ya, jadi mulai dari mungkin rumah kita, ya, halaman rumah kita ya, kemudian kebersihan lingkungan, tetangga dan sebagainya, ya, itu harus memang sudah kita jalankan atau kita praktekkan ya. Karena kalau kita lihat yang bersih ya, yang indah itu, mata kita itu lebih segar ini. Ya, jadi di hati kita bisa tentram saya kira. Ya, di negara-negara seperti Jepang ya, yang sudah maju segala itu, saya kira ya sudah tertata bagus ya. Di Indonesia juga banyak ya, sudah bersih ya sekarang. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh. Ya. Jelas ya, jadi ada riwayat juga ya, yang disampaikan oleh Muslim dan Tirmizi, yaitu waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, hendaknya tidak melebihi 40 hari. Ya, dan ada satu lagi hadis ya, jika aku tidak memberatkan umatku, ya aku akan menganjurkan ya siwak ya setiap wudu. Nah, jadi siwak atau menggosok gigi ya. Kalau sekarang sudah pakai sikat dan pasta ya. Dulu Kanjeng Nabi itu memang visioner ya, menjaga kebersihan itu sampai gigi ya. Ya, itu sampai ya memotong kumis dan sebagainya ya.
ini menandakan bahwa Rasul itu betul-betul menjaga kebersihan ya tubuhnya, okay? Jadi tubuh Rasul itu keringatnya aja bau wangi ya. Pakaiannya walaupun tidak mesti bagus ya, tapi bersih ya. Jadi kita pun dianjurkan, tadi sudah saya sebutkan di awal tadi, ya, kalau kita mau ke masjid, ya, pakailah pakaian yang paling bagus ya, paling baik ya. Jangan apalagi pakai kaos, nauzubillah, ya, jangan seperti itu, ya. Jadi dianjurkan masuk rumah Allah itu harus pakai pakaian yang bagus. Kalau kita mau undangan aja pakai yang terbaik, ya. Apalagi kita mau menghadap Allah, ya. Nauzubillah, ya, kalau kita mau menghadap Allah dengan pakaian ya yang tidak semestinya. Okay? Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini cuma refreshing saja, saya kira, okay? Tidak banyak, tapi yang sedikit ini semoga bermanfaat ya, terutama bagi diri saya, dan semoga Bapak Ibu sekalian ya yang hari ini bergabung ya dengan pengajian rutin ini, okay? Jadi kajian-kajian ini saya anggap sangat bermanfaat, okay? Karena kita saling mengingatkan, okay? Seperti pembuka tadi ya, watawasobil haq watawasobis sabr, okay? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita cuma saling bisa mengingatkan ya tentang kebenaran dan kesabaran, ya. Al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi segala kebenaran datang dari Allah, ya, dan kita tidak boleh ragu sedikit pun akan ayat-ayat Allah, ya. Saya kira itu untuk kajian sore hari ini, ya, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menjalani dengan baik, lancar, ya. Sedikit yang saya sampaikan semoga bermanfaat, ya, untuk tetap selalu bugar, jaga kesehatan tubuh kita, ya, bagus sekalian. Kurang dari saya, ya, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum kita tutup, saya sudah bilang dengan Mas Sola ya, atau Mas Ridwan ya, ini langsung kita berdoa saja, ya, Bapak Ibu sekalian. Halo. Ya, baik, Ustaz Suhad. Ya. Silakan. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ini waktunya juga sudah kurang 4 menit, ya. Kita berdoa, ya, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga di bulan Ramadan ini ya Allah memberikan rahmat, ya, barokah, ya. Kemudian kita nanti bisa lulus termasuk orang-orang yang bertakwa, ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang non jauh di sana, ya, supaya tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah ya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan bagi teman-teman saya yang dari Indonesia, dari UMJ ini, terima kasih, ya, atas atensinya, ya. Semoga yang sedikit saya sampaikan dapat bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafihi ni'amahu wa yukaffihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan thayyiban mutaqabbalan. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tats'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi